Kalau sebelumnya kita membahas mengenai kriptografi simetris, kali ini kita akan membahas keduanya, yaitu kriptografi klasik yaitu simetris dan kriptografi modern yaitu asimetrik ya. Uh, Kriptografi sendiri adalah suatu ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli, yaitu plaintext, yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi, sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci dekripsi. Ada 3 fungsi dasar di algoritma kriptografi antara lain enkripsi, dekripsi, dan kunci. Enkripsi berarti proses penyembunyian data pesan mengubah plaintext menjadi ciphertext, sedangkan dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, bertujuan untuk memahami pesan yang ada, dan kunci adalah teknik yang digunakan untuk enkripsi maupun dekripsi. Di sini klasifikasinya untuk kriptografi ya ada 2, yaitu symmetric key dan asymmetric key. Untuk symmetric key di sini dia hanya memiliki private key, sedangkan untuk asymmetric key memiliki private key dan public key. Dan di sini ada substitusi cipher atau simetris klasikal. Di dalam cipher substitusi, setiap unit plaintext diganti dengan satu unit ciphertext, yaitu dengan mengganti, menyulih, atau mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain dalam susunan abjad, alfabet, dan Vigenère cipher mungkin adalah contoh terbaik dari cipher klasik. Di sini contoh untuk proses enkripsinya untuk substitusi. Coba kita buka juga ya di sini untuk substitusinya. Untuk contoh enkripsi substitusinya dengan password 12345 menghasilkan cipher seperti ini. Oke. Dan ini untuk proses dekripsinya setelah tadi menghasilkan cipher ini ya untuk enkripsinya, untuk melakukan dekripsinya dan menghasilkan hasil yang sama dengan plaintextnya. Lalu ada transposisi cipher atau simetris klasikal. Pada cipher transposisi, plaintext tetap sama tetapi urutannya diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Contoh transposisinya seperti ini, dan teks ini dengan cipher dan decryptnya. Oke. Lalu yang ketiga ada stream kriptografi atau simetris modern, yaitu mengenkripsi plaintext menjadi ciphertext setiap bit per bit dengan bit-bit kunci, dinamakan bit keystream, atau byte per byte, satu byte setiap kali transformasi. Bit-bit kunci untuk enkripsi atau dekripsi disebut keystream. Keystream atau bit-bit kunci di XOR-kan dengan bit-bit plaintext hingga menghasilkan aliran bit-bit ciphertext. Di sisi penerima dibangkitkan keystream yang sama untuk mendekripsi aliran bit-bit ciphertext. Contoh stream alir atau stream kriptografinya membangkitkan kunci alir keystream dalam ukuran kemudian jadi RC4 memproses data dalam ukuran byte bukan dalam bit. Ini contoh untuk streamnya ya.
Cipher block atau simetris modern adalah teknik kriptografi yang membagi bit-bit plaintext menjadi blok-blok bit dengan panjang yang sama. Artinya blok cipher melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap sebuah data yang masuk dengan cara membaginya dalam blok-blok data terlebih dahulu, lalu proses enkripsi dilakukan secara terpisah terhadap masing-masing blok data. Cipher block bit plaintext dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang sama, misalnya 64 bit. Panjang blok ciphertext sama dengan panjang blok plaintext. Enkripsi dilakukan terhadap blok plaintext dengan bit-bit kunci. Panjang kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna tidak harus sama dengan panjang blok plaintext. Untuk algoritma blok DES-nya seperti ini ya. Dan untuk 3DS dan AS untuk kriptografi gambar untuk melakukan enkripsi gambar. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih.